Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Bu. Baik, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, kami saat ini berada di ruang kerja Direktur Perumdam Tirta Pawan, Bapak L. Yudiharto Joko Sabtono ST. Dan kurang lebih sudah 4 tahun ya Pak ya, menjadi Direktur Perumdam Tirta Pawan. Nah, ada beberapa hal yang akan kami tanyakan kepada Pak Yudi terkait dengan PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ketapang ini. Yang pertama yaitu jumlah pelanggan kita sampai saat ini Pak. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi PDAM di tahun 2025 ini total pelanggan itu 15.000 pelanggan ya Pak ya. 15.000 pelanggan. Baik. Itu terdiri dari 5 kecamatan. Jadi kecamatan yang terbesar adalah di Tirta Pawan. Iya. Itu sekitar 12.500. Kemudian di Benua Kayong itu 2.000. Yeah. Kemudian di Kendawangan itu ada 2.500-an pelanggan. Nah, kemudian kami punya kapasitas ini yang masih kurang. Yeah, karena 1 liter per detik itu hanya bisa melayani maksimal itu 100 pelanggan. 100 pelanggan. Ya, 100 sambungan rumah. Nah, kami punya pengolahan itu total di 2 kota Ketapang ya, di 2 kecamatan. Kecamatan Delta Pawan itu di Mulia Baru instalasinya. Kemudian Kecamatan Benua Kayong ada di Mulyakerta. Itu totalnya 120 liter per detik. Di Mulia Baru itu 110 liter per detik, itu hanya bisa melayani sebenarnya 11.000. Nah, kemudian di Benua Kayong 10 liter per detik itu maksimal hanya 1.000. Jadi totalnya sebetulnya hanya bisa untuk 12.000. Nah, dengan adanya pelanggan di Kota Ketapang ini sudah di Kecamatan Delta Pawan ya 13.000-an tadi. Sehingga kami mengalami tidak adanya idle capacity atau kapasitas yang tersedia tidak ada lagi. Itu sejak tahun 2022 ya kapasitas kami sudah habis. Karena pembangunan instalasi pengolahan air itu terakhir dibangun tahun 2015. Nah, 10 tahun yang lalu. Ya. Nah, biaya untuk membangun instalasi pengolahan air itu memang cukup mahal karena semua PDAM itu adalah hibah dari pemerintah pusat oleh Kementerian PUPR. 1 liter per detik itu biayanya bisa sampai 200 juta. Nah, PDAM tidak bisa membangun sendiri instalasi pengolahan air. Sehingga memang pelayanan di Ketapang ini saat ini mengalami kendala seperti itu. Baik. Untuk permintaan pelanggan baru seperti apa Pak? Nah, pelanggan baru, karena tadi saya katakan bahwa tidak ada kapasitas tersisa, itu sejak November 2022 kami stop. Iya, walaupun waiting listnya penuh ya Pak ya? Penuh ya, waiting list itu mungkin ada 3.000-an. Oh iya, dan belum bisa dilayani satupun karena kapasitas tidak memadai. Mungkin kita tahu semua bahwa developer yang pembangunan rumah-rumah di Ketapang ini tumbuh pesat. Iya betul. Sedangkan alat untuk mengolah air itu nggak dibangun-bangun, nggak berkembang, nggak. Nah, ini yang perlu, karena air sungai itu bukan langsung disedot lalu dialirkan, tidak. Harus Nah, yang satu lagi Bu, kadang itu keruh, kadang karena gini, kalau kami punya kapasitas 110 liter per detik itu ada 3 pengolahan, yaitu 30, 40, dan 43 instalasi pengolahan. 110 liter per detik itu kami operasikan 140 liter per detik Bu. Sehingga memang yang terjadi itu kadang-kadang endapan atau vlog yang sudah terjadi karena proses pengolahan air ini itu carry over ternyata terikut lagi, karena terbawa lagi. Ya, tidak mengendap di
instalasi pengolahan air. Oh. Itu untuk menjaga kontinuitas. Kalau enggak, penampungnya, bak penampung untuk mengalirkan ke masyarakat nih yang di instalasi pengolahan air tekor. Nah, kalau pompa hidup mati ini kan jadi masalah. Iya, Pak Yudi, kita kan tahu semua nih sumber air PDAM Ketapang ini dari Sungai Pawan. Iya. Air Sungai Pawan ini kan kadang-kadang ketika musim kemarau dia surut satu, walaupun masih tetap bisa disedot. Tapi yang paling menjadi masalah atau kendala bagi PDAM ketika air ini terintrusi air laut. Seperti apa, Pak? Ya begini, terima kasih karena Ketapang ini kan solusinya maksud saya. Ketapang ini kan kota yang dikelilingi laut ya, kota pesisir lah. Nah itu cepat sekali kalau terjadi kemarau, 1 bulan saja itu air garam akan masuk. Jadi Sungai Pawan terintrusi air laut sehingga air garam masuk. Maka satu-satunya jalan itu memang karena air garam itu merusak bisa membuat korosi karat, besi-besi yang alat-alat air ya, mesin-mesin juga, pipa-pipanya dan sebagainya. Memang kita harus bangun namanya alat tuh reverse osmosis. Itu yang bisa memblok garam-garam yang dari sungai tadi yang itu saya laut. Nah cuman memang biayanya besar, investasinya besar. Jadi belum bisa ditindaklanjuti untuk itu ya Pak ya? Ya, ini investasinya besar dan juga perlu pengkajian lagi lah yang. Jadi ketika air Sungai Pawan ini terintrusi air laut, terpaksa PDAM stop untuk memproduksi air atau mengalirkan air. Begitu, pernah Pak, ya? Terjadi 2019 waktu itu saya belum di sini tapi dari teman-teman teman-teman yang lama kita tetap mengolah Bu. Karena karena kalau intrusi air laut itu tidak dalam 24 jam, kadang hanya 3 jam, kemudian berhenti, nanti lanjut lagi 3 jam. Nah, pada saat-saat tidak terintrusi air laut itu kita bisa olah. Tapi memang terbatas tampungannya. Pak Yudi, ini air PDAM khususnya Kabupaten Ketapang ini kan yang saya tahu tidak untuk diminum, walaupun judulnya PDAM. Betul. Jadi mungkin Pak Yudi harus menegaskan kepada masyarakat khususnya pelanggan PDAM nih Pak, agar tidak meminum air dari PDAM ini seperti apa Pak? Ya ini satu beban berat sebenarnya karena namanya PDAM. Bukan yang di Ketapang, seluruh Indonesia. Perusahaan daerah air minum. Itu ada persyaratannya air minum dari Kementerian Kesehatan. Sebetulnya kami bisa kalau kapasitasnya itu memang cukup dan kami olah sesuai dengan kapasitas, kami bisa menjadikan air sungai menjadi air minum. Tentu dengan pengawasan yang ketat dan peralatan yang memadai. Nah, tapi saat sekarang yang tadi saya katakan, kami belum bisa menjadikan air minum. Karena, walaupun judulnya PDAM. Jadi memang persyaratannya adalah air minum salah satunya ya Bu ya, kekeruhan. Tidak berbau. Di bawah 3 NTU, terus tidak berbau, kemudian juga pH-nya tidak berasa gitu ya, terus terutama sih kekeruhan lah. Kami memang ada yang instalasi pengolahan airnya bisa mencapai itu, ada yang tidak gitu. Jadi secara umum memang belum sampai ke air minum. Tapi itu dialami bukan hanya PDAM Ketapang aja sih, seluruh Indonesia ya Pak ya. Artinya sekaper lah, saya nggak bisa. Kalau Indonesia mungkin ada kendalanya pasti nggak jauh-jauh dari itu maksudnya ya Pak ya. Karena khususnya di Kalimantan Barat ini kan PDAM tentunya memakai air sungai ya Pak ya. Jarang juga yang memakai air dari pegunungan, walaupun ada beberapa kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan. Nah Pak, solusi jangka pendek untuk mengatasi kepada masyarakat pelanggan yang kesulitan dengan aliran air saat ini dari PDAM karena ada beberapa yang macet dan lain sebagainya akibat kebocoran pipa dan lain sebagainya Pak.
Nah ini kami kebetulan mendapatkan penyerahan modal di tahun 2024, tapi baru terrealisasi di 2025 kami melakukan tender untuk membangun instalasi pengolahan air dengan kapasitas 20 liter per detik. Ini sedang dibangun. Saat ini mungkin sekitar 40% lah sudah terselesaikan. Nah nanti kontraknya itu berakhir itu di tanggal 23 November. Katakan akhir November selesai dan bisa mengalir, maka nanti kami akan membuka pelanggan baru di awal Desember lah. Iya, waiting list yang berapa ribu tadi Pak? 3.000 ini. Itu nggak cukup sebenarnya karena 20 liter per detik hanya minimal 100-200 gitu lah ya Pak ya. Mungkin kita maksimal bisa 2.000 pelanggan. Tapi bukan hanya itu, kami harus menormalkan tekanan dulu karena jaringan kami di kota ini juga sudah jaringan lama sejak tahun 1985 dibangun. Bahkan ada yang di badan jalan 40 tahun yang lalu ya Bapak jaringan yang dipakai saat ini ya Pak ya. Iya, oke. Itu solusi awal memang harus membangun jaringan yang baru. Oke. Nah kemudian di tahun 2026 nanti kami akan mengusulkan untuk penyertaan modal untuk peremajaan jaringan. Yang jaringan-jaringan lama harus diganti. Ya karena gini Bu, dulu jalannya kan kecil. Pipanya mungkin di pinggir, begitu dilebarkan nggak diubah jadi di tengah. Jadi sekarang letak pipa di tengah. Karena jalan yang diperlebar tapi pipa tidak bisa dipindahkan ya Pak ya. Dan juga udah banyak yang korosi. Sudah banyak yang berkarat bakal bocor. Wajar 40 tahun Pak. Iya, siap. Baik Pak Yudi, ini pesan-pesan kepada masyarakat pelanggan yang mungkin kami saksikan sendiri di sosial media banyak yang berkeluh kesah, bahkan mereka merasa tidak terlayani dengan baik dan sebagainya terkait dengan pelayanan PDAM ini Pak. Ya Bu, memang kami kan satu institusi yang harus melayani ya. Apalagi air ini kebutuhan pokok lah. Kami berusaha sebaik mungkin. Nah ini memang ada pemikiran, ide nanti dari para pelanggan yang belum mendapatkan air karena ada masalah di jaringan atau tekanan air, mungkin kami bisa bantu dengan mobil tangki air. Mobil tangki air nanti kami sediakan. Nah memang tapi jika mobil air itu didistribusikan ke pelanggan yang jaringannya tekanannya tidak ngalir, mungkin ditampung di bak penampung. Nah, nanti secara mekanismenya bisa kita buat SOP-nya dulu. Iya. Jadi PDAM nanti dengan cara mengantarkan air kepada masyarakat mungkin melalui tentunya ada regulasinya maksud saya Pak. Mungkin lewat RT, lewat desa atau kelurahan, nanti mereka yang ke PDAM gitu ya Pak ya. Siap. Yang penting sudah ada regulasi dan juga SOP lah ya, supaya tidak ada salah paham, dan kami nanti menyediakan air melalui mobil tangki, mobil tangki atau mobil pickup yang diberi tandon. Oke. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan terkait dengan PDAM kita ini, khususnya pelayanan PDAM? Ya, memang kami pertama mohon maaf pada masyarakat luas karena mungkin PDAM belum memberikan pelayanan yang maksimal seperti itu. Dan tapi kami juga tidak lepas dari butuh bantuan dari pemerintah daerah melalui juga pemerintah pusat. Tadi yang saya katakan bahwa untuk membuat air bersih bahkan air minum itu perlu alat pengolahan air, mesin pengolahan air. Itu saat sekarang masih kurang, masih tidak ada kapasitas yang tersisa. Tapi kami berusaha dengan bantuan Pemda mengusulkan untuk meminta hibah dari pusat membangun instalasi pengolahan air. Nah kalau ini
terbangun lah, katakan 100 liter per detik, oh bisa melayani 10.000 pelanggan. Tapi tentunya nanti berjalannya waktu butuh lagi pengolahan air. Saat sekarang ya kami mohon bersabar untuk nanti ya yang terdekat ini kapasitas olah 20 liter per detik akan terbangun di akhir November selesai, kemudian Desember bisa dialirkan. Baik, Pak Yudi, terima kasih banyak atas waktunya dan informasinya. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Ketapang sudah paham ya terkait dengan pelayanan PDAM saat ini, yang khususnya para pelanggan PDAM. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Bu, terima kasih.